Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Febri Kiantara. Kali ini saya akan menyampaikan video e-learning statistik pendidikan untuk pertemuan ke-6 di Sekolah Tinggi Agama Islam Diniyah Pekanbaru. Sebelum proses perkuliahan online ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita simak bersama-sama video berikut untuk pertemuan ke-6. Tujuan pembelajaran online kita hari ini ada 3. Yang pertama, mengetahui berbagai macam ukuran penyebaran data. Yang kedua, menyelesaikan soal-soal ukuran penyebaran data. Yang ketiga, mengetahui rumus pengolahan data kuantitatif secara manual. Ada 3. Kita tahu pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Pada pertemuan kali ini dengan pertemuan sebelumnya kita membahas secara manual, dan kali ini juga kita akan membahas secara manual. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan menggunakan aplikasi komputer. Jadi kita akan membandingkan mana yang lebih mudah dengan cara manual atau aplikasi komputer. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita yang 3 ini bisa kita capai pada perkuliahan online hari ini. Mari kita lihat bersama-sama pengertian ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran mengilustrasikan bagaimana penyebaran skor individu dan bagaimana mereka berbeda satu sama lain. Saya sederhanakan. Ukuran penyebaran ini artinya bagaimana data tersebut menyebar dan apa saja perbedaan dari data yang menyebar tersebut. Itu yang disebut dengan ukuran penyebaran. Jika kita ingat pada pertemuan sebelumnya mengenai ukuran pemusatan yang sebelumnya yang kita tahu jenisnya ada 3, min, median, dan modus atau 3M. Nah, untuk ukuran penyebaran kali ini saya juga akan menjelaskan 3, yaitu yang pertama simpangan baku, yang kedua simpangan rata-rata, yang ketiga jangkauan. Tiga jenis inilah yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini, dan mari kita lihat masing-masing pengertian serta contohnya. Ukuran penyebaran yang pertama yaitu simpangan baku. Simpangan baku adalah akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data, atau yang sering kita kenal dengan rumus SD. SD sama dengan akar sigma X kuadrat dibagi N dikurang sigma X dibagi N dikuadratkan. Ini rumus simpangan baku, dan kita tahu SD itu standar deviasi, sigma itu artinya jumlah, N itu banyaknya data. Ananda kalau menjumpai rumus yang lain di luaran sana, atau membaca buku yang lain, atau membaca referensi yang lain mengenai simpangan baku, dan rumusnya tidak sama, yaitu wajar-wajar saja, karena rumus simpangan baku di SMA atau di MA berbeda dengan yang sekarang yang Ananda temukan. Tapi sebenarnya hasilnya kalau kita gunakan rumus ini dengan rumus SMA, hasilnya tetap sama. Mari kita lihat contoh simpangan baku berikut. Soalnya tentukan simpangan baku dari data 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan berapa banyak data. Banyak data adalah 8. Lalu kita cari sigma X kuadrat dibagi N. Artinya kita jumlahkan data tersebut. Ya, data tersebut kita jumlahkan. Tapi sebelumnya kita kuadratkan dulu. Hasilnya 398 dibagi 8. Tidak usah kita sederhanakan karena hasilnya berkoma. Nanti saja kita sederhanakan. Lalu kita cari nilai sigma X dibagi N dikuadratkan. Ini maksudnya kita jumlahkan dulu, kita bagi, baru kita kuadratkan. Hasilnya 56 dibagi 8 itu 7. 7 dikuadratkan hasilnya 49. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya kita tahu sigma X kuadrat dibagi N dikurang sigma X dibagi N dikuadratkan, dan dicari nilai akarnya.
Kita tahu nilainya tadi sigma X kuadrat 398 dibagi 8 dikurang 49, hasilnya diakarkan. Oke, akar dari 398 per 8 dikurang 392 per 8. Kita samakan penyebutnya. Kita tahu hasil akhirnya akar 6 per 8. Nah, akar 6 per 8 ini kita bisa sederhanakan menjadi akar setengah, kita sederhanakan menjadi setengah akar 3. Jenis simpangan rata-rata adalah jenis untuk ukuran penyebaran data yang kedua. Simpangan rata-rata itu yaitu nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai min atau rataan hitungnya. Biasanya kita simbolkan dengan SR, di mana 1 per N sigma nilai mutlak XI dikurang X bar, atau nilai mutlak nilai XI dikurangi X rata-rata. SR simpangan rata-rata, XI nilai data TI, X bar itu nilai rata-rata. Nah, itu nilai mutlak itu artinya bahwa data yang di dalam tersebut kalau seandainya bernilai negatif, saya contohkan 5 dikurang 7 kan negatif 2. Karena dia di dalam nilai mutlak, maka nilai negatif 2 berubah menjadi positif. Artinya setiap data yang dikurangi hasilnya pasti positif karena telah diberi tanda nilai mutlak. Itulah rumus simpangan rata-rata. Kita lihat contohnya bersama-sama. Contoh simpangan rata-rata. Tentukanlah simpangan rata-rata dari data 12, 3, 11, 3, 4, 7, 5, 11. Ada 8 data. Langkah pertama kita cari X barnya atau rata-ratanya. Kita jumlahkan seluruh data, hasil rata-ratanya 7. Nah, langkah berikutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. 1 per N, N-nya 8, dikali dengan jumlah nilai mutlak. Jumlah nilai mutlaknya yang pertama nilainya 12 dikurang 7 ditambah 12 dikurang 3, data yang kedua 3, 12 dikurang data yang ketiga 11, sampai dengan 2 ditambah 12 kurang 11, data yang terakhir adalah 11. Kita kurangi semua lalu kita jumlahkan. Setelah kita kurangi dan kita jumlahkan, ternyata hasilnya adalah 45. 1 per 8 dibagi 45 adalah 5,625. Itu untuk contoh simpangan rata-rata. Ukuran penyebaran yang berikutnya atau yang ketiga adalah jangkauan, yaitu selisih data terbesar dan data terkecil, yang mana dirumuskan dengan J sama dengan X max dikurang X min. Nilai terbesar atau nilai tertinggi dikurangi nilai terkecil atau nilai terendah. Itu disebut dengan jangkauan. Kita lihat contoh jangkauan berikut ini. Contoh untuk jangkauan adalah 10 guru di SDX memiliki gaji setiap bulan dalam satuan ribu seperti berikut: 500, 750, 1500, 1700, 1750, 1900, 2000, 2750, 3000, dan 4000. Yang dicari adalah jangkauannya. Kita tahu nilai terendahnya 500, nilai tertinggi 4000. Kita tinggal menguranginya. 4000 dikurang 500 menjadi 3500. Jadi jangkauan gaji 10 orang guru tersebut adalah 3.500.000. Kenapa menjadi 3.500.000? Karena tadi kita membuat dalam satuan ribu, tinggal kita tambah nolnya 3. 3.500 tambah nolnya 3, jadi 3.500.000. Setelah kita tadi mempelajari ukuran penyebaran dan contohnya, maka sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu mengetahui rumus pengolahan data kuantitatif secara manual. Sesuai dengan tujuan kita hanya mengetahui rumusnya saja, tidak saya berikan contoh. Contohnya nanti pada pertemuan berikutnya. Kita lihat untuk penelitian kuantitatif biasanya yang sering kita jumpai di lapangan yaitu berbentuk komparatif, perbandingan, berbentuk asosiasi, hubungan, atau berbentuk pengaruh, yaitu regresi. Komparatif, asosiasi, regresi, perbandingan, hubungan, dan pengaruh. Kita lihat
Untuk komparatif ada 3 rumus yang biasa kita gunakan, yaitu rumus t-test, ANOVA, dan ANCOVA. Apa sih perbedaan dari 3 rumus ini? T-test ini digunakan untuk melihat atau untuk membandingkan hasil dua kelompok, di mana hasil perbandingan dua kelompok ini yang dilihat adalah perbedaan dalam kelompok tersebut. Lalu untuk ANOVA digunakan untuk membandingkan hasil lebih dari dua kelompok, yaitu digunakan untuk melihat perbedaannya. Kalau tadi t-test untuk membandingkan hasil dua kelompok, kalau ANOVA lebih dari dua kelompok. Lalu ANCOVA digunakan untuk melihat perbandingan hasil dari dua kelompok. Perbandingan hasil dua kelompok tetapi tidak melihat perbedaan di dalam kelompok tersebut. Ini untuk rumus komparatif atau perbandingan. Kalau untuk rumus hubungan asosiasi, yang pertama chi-square digunakan untuk menguji hubungan antar dua variabel. Kita tahu asosiasi itu adalah hubungan. Kita lihat yang berikut. Tinjauan umum statistik yang berikutnya, ya kita lihat rumus Cramer-V untuk hubungan asosiasi digunakan untuk menguji kekuatan hubungan antara dua variabel, di mana hasil nilai antara 0 dan 1 menunjukkan tidak ada hubungan, dan nilai 1 menunjukkan hubungan yang sempurna. Dan berikutnya Pearson product moment correlation, yaitu untuk mencari korelasi hubungan, digunakan untuk menentukan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Multiple R regression, masih korelasi atau hubungan, digunakan untuk menghubungkan 3 atau lebih variabel kontinu. Terakhir, pengaruh atau regresi digunakan untuk menentukan pengaruh antara dua variabel atau lebih. Nah, dalam penelitian kuantitatif biasanya kita mencari komparatif, mencari asosiatif, mencari korelasi, atau mencari regresi. Kita hanya menentukan salah satunya saja, komparatif kah, asosiasi kah, korelasi kah, atau pengaruh kah. Dan yang saya tawarkan ini hanya rumus yang menurut saya sederhana digunakan dalam dunia pendidikan. Jika Ananda nanti menemukan rumus untuk mencari asosiasi bukan Cramer, maka bisa saja ini yang menurut saya yang bisa kita gunakan dalam dunia pendidikan. Tabel berikut ini menjelaskan bagaimana kita menganalisis data komparatif berdasarkan jenis data, mulai dari nominal sampai dengan rasio. Dan kita lihat betapa banyak rumus yang bisa kita gunakan di dalam analisis komparatif berdasarkan jenis data. Kalau tadi saya jelaskan itu secara umum, tidak melihat jenis datanya. Berikut ini tabel pengolahan data secara manual untuk analisis data korelasi, di mana analisis data korelasi ini juga berdasarkan jenis data, dimulai dari data nominal dan data rasio. Mudah-mudahan dari 4 buah tabel yang sudah saya jelaskan, Ananda memiliki kasanah keilmuan tambahan, di mana yang pertama tadi saya menjelaskan secara umum. Yang tabel berikut ini atau tabel yang kita lihat sekarang saya menjelaskannya berdasarkan jenis data. Tadi Ananda telah melihat berbagai macam rumus yang saya jelaskan pada tabel sebelumnya, dan rumus-rumus tersebut kita pergunakan dalam proses penelitian kuantitatif nantinya. Dan tidak semua rumus yang kita pergunakan, kita hanya memilih salah satu rumus saja sesuai dengan jenis penelitian yang kita pilih nantinya di semester 6. Apakah komparatif, apakah asosiatif, apakah korelasi, atau regresi. Tergantung Ananda nanti judulnya yang mana. Sekian yang ingin saya sampaikan. Kesimpulan yang bisa kita tarik, yang pertama, ukuran penyebaran itu ada 3, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan jangkauan. Yang kedua, untuk rumus pengolahan data kuantitatif itu dimulai dari komparatif, perbandingan, asosiasi, hubungan, korelasi juga hubungan, dan regresi pengaruh. 2 kesimpulan ini kita bisa simpulkan pada hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya
akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.